Ada jemaat di telepon sama Pak Pendetanya, ayo kamu berpuluh-puluhan. Alasannya karena dia mengingatkan jemaatnya ya, apapun alasannya. Tetapi kalau bayarlah perpuluhan ya kepada pendeta yang sunat. Sunat Yahudi ya, bukan sunat Islam. Ya, Maruli Siregal, silakan Bang. Ya, shalom Pak Pastor, salam semuanya. Dengan saya satu aja Pak Pastor. Kita kan sering membaca di Matius, Lukas, Markus, bahkan Yohanes itu orang-orang Farisi, bahkan orang-orang ahli-ahli Taurat itu kan menelan rumah janda-janda miskin, bahkan merampas hak-hak orang fakir miskin itu ya Pak Pastor ya. Itu karena keadaan mereka itu dulu miskin sekali atau kayak mana ya Pak Pastor? Minta penjelasannya Pak. Itu persis dengan gereja di zaman tahun 600-an. Pajak gereja itu selangit. Orang itu wajib jadi Kristen. Kalau orang yang tidak ke gereja itu dianggap pagan. Dan wah itu dia akan dipersulit hidupnya. Karena agama itu identik dengan ideologi. Nah, kemudian dia harus bayar pajak gereja. Pajak gereja ya, itu baru pajak gereja tuh 9% kalau nggak salah. Baru pajak gereja. Tetapi zaman Yesus itu ada perpuluhan, jintan, selasih, persembahan sulung, persembahan tatangan dan macam-macam. Dan itu mereka harus bayar. Kalau nggak bayar mereka dikucilkan dari Israel, dari orang Yahudi. Sehingga janda-janda itu supaya dia jangan dikucilkan. Kalau enggak kalau dia papain sama orang Roma atau dia papain sama orang barbar, orang Skit, orang lainnya, wah nggak berdaya mereka. Dan di sana itu zaman zaman orang bisa ngerampas punya kita apa saja. Bisa backing-backingan lah, mau ngambil seenaknya sendiri bisa lah. Hukumnya ada hukum, tapi itulah hukumnya. Dan mereka akan dilindungi oleh sama orang Yahudi. Yesus Barnabas Yesus Barabas adalah salah satu pelindungnya orang Israel. Makanya mereka jejeritan, bebaskan Barabas untuk kami. Nah, itu loh. Jadi itu adalah orang-orangnya para imam. Yesus Barabas dan dua penjahat di sebelah Yesus itu adalah jihadisnya, pasukan berani matinya orang Yahudi. Dan mereka yang melindungi orang-orang ini. Makanya mereka harus bayar pajak biaya rumah Allah, mereka harus bayar perpuluhan apa segala macam. Wah, dan itu janda-janda miskin itu bisa dihabiskan uangnya itu kalau nggak punya apa-apa. Oh, kamu utangnya udah nanti tahun depan bayarnya. Dia harus bayar, kalau nggak dia harus pergi dari komunitas itu, nggak akan dianggap komunitas lagi. Itu masalahnya. Persis kayak sekarang ya. Kalau Anda nggak bayar perpuluhan, nanti bisa dikirimin WhatsApp sama pendetanya, hati-hati masuk neraka loh. Oh, itu kejadian di telepon ya. Kamu belum perpuluhan. Saya ketawa tuh ada jemaat di telepon sama Pak Pendetanya, ayo kamu belum perpuluhan. Alasannya karena dia mengingatkan jemaatnya ya, apapun alasannya. Tetapi kalau bayarlah perpuluhan ya kepada pendeta yang sunat. Sunat Yahudi ya, bukan sunat Islam. Kalau sunat Islam, murtadin itu sunat Islam, tapi yang sunat Yahudi. Sunat Yahudi itu ada urutannya ya. Sunat Yahudi, dia harus bersunat Yahudi. Bayarlah perpuluhan ada orang-orang yang bermarturia, berdiakonia. Gereja-gereja yang bermarturia, diakonia dengan gila-gilaan. Nanti kamu akan diberkati. Sebab kalau kamu tidak melakukannya, kamu tidak akan diberkati. Menabur di tempat yang salah, mana benihnya bisa tumbuh? Nggak bisa. Menaburlah di tanah yang subur. Orang-orang yang gereja-gereja yang berdiakonia gila-gilaan, bermarturia gila-gilaan, Anda akan diberkati.
Haleluya. Itu Pak Maruli. Oke, Lanjut ya. lanjut Pak Pastor. Ya, Pak Julius. Oke, selamat malam Pastor. Selamat malam Pak Julius. Iya, ini semakin hari semakin terbuka, atau yang biasanya retorika aja ya Pak Paul sudah gubrak-gubrak sehingga terbuka semua. Yang saya mau tanyakan ini soal memang waktu Tuhan Yesus mau disalib. Jadi di Yohanes 18 atau Yohanes 18 ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Yang saya mau tanyakan, kalau kita melihat bagaimana Indonesia merdeka dan Indonesia juga itu boleh dikata seperti Pancasila ini, ya karena Tuhan mengasihi Indonesia sehingga dasar negara kita itu adalah Pancasila yang di dalamnya sejalan dengan firman Tuhan. Tetapi ya yang menjalankan ini kan orang-orang yang tidak sepaham dengan apa yang diinginkan oleh firman Tuhan, sehingga ya banyak retorika, banyak kita di framing, termasuk dulu itu untuk pendirian rumah ibadah kan memang sudah jelas, apalagi waktu zaman Orde Baru ya cukup tertib karena pemerintah kuat. Nah, mulainya amburadul ini setelah reformasi, karena sudah ada juga yang ya boleh dikata memframing orang yang tidak ke gereja atau bagaimana, dan intinya ya kita terlalu membanggakan untuk ke gereja. Di gereja itu ada ya seolah-olah kalau kita sudah ke gereja berarti kita sudah hidup seperti yang Tuhan Yesus inginkan. Tapi ya banyak juga ya pendetanya yang mengarahkan seperti ya harus bayar perpuluhan dan segala macam. Bagaimana yang Tuhan Yesus inginkan ini, karena hati kita ini yang harus digugah, seperti ya negara-negara Eropa itu bagaimanapun juga ya kulturnya kultur Kristen atau kultur kasih. Tapi kalau di Indonesia kan ya walaupun kita mau menjalankan itu ya kita tetap diobok-obok oleh framing-framing teman kita di sebelah. Tolong dikomentarin, Pastor. Karena kerajaan Yesus itu bukan kerajaan dari dunia. Kita juga karena terprovokasi, akhirnya kita mau bisa melawan juga, atau ya kalau orang sebelah demo ya mungkin kita juga mau demo. Ya, tolong diluruskan nih, Pastor. Ya, kita demo bukan karena Kristen. Ya. Jadi hati-hati, Kristen tidak mengajarkan demikian, Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Ya, tadi betul, kerajaanku bukan dari dunia ini. Tetapi kekristenan mengajarkan kita untuk mengambil, memperjuangkan hak kita. Nah, makanya cara demonya pun berbeda. Ya, kita nggak boleh merusak. Nah, kalau demo di Indonesia itu 90% merusak. Nah, itu masalah demonya beda. Kalau di Eropa, Anda demo merusak, ada CCTV. Ciduk. Siapa yang melakukan, siapa penanggung jawabnya. Wah, itu suruh bayar itu. Yeah. Ada fasilitas umum yang rusak, kudu bayar. Wah, bisa bangkrut itu kalau dia sampai ada rusak. Kalau di Indonesia mah dirusak pemerintah yang bayar, itu bodoh. Ada fasilitas umum yang rusak, atau ada sampah berserakan, didenda. Denda
ada sampah berserakan bisa didenda. Habis demo kudu bersih. Habis demo kudu bersih. Nggak boleh ada sampah berserakan. Nah, tetapi kita di dalam Lukas 18, kita disuruh memperjuangkan hak kita. Dengan cara yang benar. Bukan dengan cara yang ngawur. Bukan dengan cara memaksakan sesuatu dengan merusak, dengan kekerasan. Komentar saya itu, Pak. Jadi boleh, tetapi hati-hati. Jadi itu beti ya. Tetapi kalau sesama anak Tuhan bersengketa, jangan minta keadilan dari orang tak beriman. Ya seharusnya seorang kalau sesama anak Tuhan bersengketa, dia harus selesaikan, harus mengalah dua-duanya. Bukan salah satu mengalah, harus dua-dua mengalah. Kalau sampai salah satu tidak mengalah, ya itu bukan anak Tuhan. Tetapi orang-orang yang mengalah itu biasanya berkatnya banyak. Berkatnya banyak. Ya. Hati-hati. itu beta tipis, belaga gila. Betty Belgia, ya kan? Bukan Betty Lavea, tapi Betty Belgia, belaga beda tipis, belaga gila tuh orang-orang begitu tuh. Ya, jadi hati-hati. Makanya saya kalau sesama anak Tuhan sengketa, saya mundur. Soalnya ketika pernah ya, saya sampai disuruh bayar, Pak ini cuma kasih 30 juta orangnya masuk Pak. Sudahlah, sudah cukup lah, nggak apa-apa. Ini bebas Pak, ya nggak apa-apa, biar bebas saja. Dia juga punya anak istri kan. Cukup 1 bulan di penjara, sudah bikin dia inilah. Dan itu bikin sakit hati juga kan. Saya bilang, kalau kita bayarin ya masuk setahun. Tapi ya nggak bisa, kita jangan, kita lepaskan aja. Masalah dia nanti balas ya urusan Tuhan saja. Nah itu yang kita harus belajar melepaskan. Nah, tapi kalau bukan anak Tuhan, ya kita keadilan kepada pemerintah. Tapi kalau sesama anak Tuhan, sebaiknya Anda lepaskan. Ayo ngomong-ngomong yang baik. Ini kalau dia bukan anak Tuhan, ya kita ke pemerintah, kita tuntut. Tapi kalau Anda punya hati yang cukup bijak, yang punya iman yang cukup besar, lepaskan. Nah, ya kan? Tetapi kalau itu adalah ceritanya sudah massal, pelanggaran HAM, pelanggar kayak di Indonesia ini ya, minoritas yang tertindas, yang dihantam terus, yang dirugikan terus, maka kita harus melawan. Ya, karena yang kita lain membentuk negara ini, keadilan itu harus diperjuangkan ya. Keadilan itu harus diperjuangkan. Itu masalahnya Lukas 18. Dan kita harus memperjuangkannya dengan gigih. Tapi dengan cara yang benar. Nah, itulah masalahnya. Cara yang benar itu tadi Betty Belgia, beda tipis, belaga gila. Gitu Pak Julius. Menangkap ya? Ya. Jadi cara-caranya itu Pak yang menentukan. Makanya kemarin yang demo yang kesekian kali saya tetap bilang hati-hati ya. Saya selalu bilang hati-hati ya. Jangan, wah itu bahaya sekali yang demo-demo itu. Saya kurang suka dengan demo-demo ya. Tetapi kemarin yang namanya Frankie dan siapa itu, saya lihat mereka ini orang berani dan kita lihat. Tetapi kita juga nggak boleh hanyut ke sana, nggak boleh terlalu hanyut. Juga hati-hati juga, hati-hati. Jangan sampai hanyut. Wah, kalau hanyut nanti kita jadi partai politik nanti. Galarua ini pelayanan spesifik ya, yang harus hati-hati. Supaya jangan sampai bablas ke politik menjadi alat politik. Wah, itu harus hati-hati kita. Itu butuh kepekaan mendengar suara Tuhan. Ya, itu tadi yang ditanya Ibu Jose tadi. Ya, itu yang tanya sama Ibu Jose. Harus hati-hati. Gitu ya, Pak Julius ya. Oke. Lanjut nih.